Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat filah Laskar Aswaja yang dirahmati Allah. Wahabi adalah sebutan untuk pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab, yakni seorang ulama kholaf atau ulama akhir zaman dari Najdi. Para ulama bersepakat menamai atau menyebut pengikut sesuai nama pengasas atau pendirinya. Hal ini bertujuan guna membedakan ajaran yang hak dan yang batil. Namun para kaum Wahabi ini enggan dan menolak gelaran atau sebutan Wahabi, karena pasti tidak akan ada yang mau mengikutinya. Para Wahabi ini menggunakan cara agar diterima oleh kalangan masyarakat, dan agar lebih bisa menarik jamaah. Mereka mencatut nama salaf dan sunnah, yang tentunya itu hanyalah trik guna mempermudah aksinya dalam menyebarkan ajarannya. Dengan kata lain, mereka adalah pengikut kholaf yang mengaku-ngaku pengikut salaf. Tak cukup sampai di situ, Wahabi juga termasuk golongan yang tidak mengikuti imam mazhab yakni para salaf asli, atau dengan kata lain Wahabi ini adalah golongan anti mazhab. Namun para Wahabi ini sering mencatut nama para imam mazhab, memfitnah serta mengubah ajaran salaf guna menaikkan popularitas dakwah mereka. Inilah mereka, tak mau mengikuti imam mazhab namun memakai hadis yang dikumpulkan oleh imam hadis, di mana para imam hadis adalah murid serta mengikuti imam mazhab. Jika imam hadis saja bermazhab, lalu apakah kita umat akhir zaman lebih pintar dari para salaf yakni imam mazhab dan imam hadis? Dengan demikian manhaj salaf adalah Wahabi yang sekarang memakai baju baru, dari baju lamanya yakni Wahabi, hingga sekarang memakai baju baru menjadi manhaj salaf. Padahal di dalam kitab Fatawa Nurul Al-Darb, Syekh Abdul Aziz bin Baz menerangkan, bahwa gelaran Wahabi adalah gelaran yang agung dan mulia bagi pengikut dan yang mengembangkan dakwah dari Muhammad bin Abdul Wahhab. Rasulullah Muhammad SAW telah memberikan stempel pada tanah Najdi, sebagai sumber fitnah akhir zaman dan tanduk syaitan yang harus diwaspadai dan dihindari. Bagaimana dan seperti apakah akidah Wahabi, serta seberapa bahayakah Wahabi bagi umat Islam, sehingga Rasulullah Muhammad SAW sangat mengkhawatirkan akan hal ini? Berikut Laskar Aswaja jabarkan akidah dari Wahabi yang sangat berbahaya bagi keimanan dan keislaman seorang muslim. Berbahaya dalam akidah. Berbeda dengan ulama salaf sesungguhnya yang hidup di kurun waktu 3 generasi terbaik Islam, yakni para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, Wahabi yang mengikuti Muhammad bin Abdul Wahhab seorang ulama kholaf, sangat bertolak belakang dalam Islam daripada ajaran Rasulullah dalam akidah. Para ulama salaf atau imam mazhab selalu mensucikan Allah dari segalanya, termasuk dalam memahami ayat mutasyabihat, yakni mentafwid ataupun mentawilnya jika memang harus dibahas, agar terhindar dari tajsim dan tasbih serta tetap mensucikan Allah dari segalanya. Sedangkan Wahabi memahami ayat mutasyabihat secara zahir dan kontekstual saja tanpa tafwid maupun metode takwil. Hal ini dikarenakan Wahabi anti tafwid dan takwil, serta hanya beriman kepada satu ayat saja dan membuang ayat yang lain, sehingga menjatuhkan mereka ke dalam golongan mujassimah serta musyabihah. Di dalam kitab Bayan Talbis Al-Jahmiyah, Juz 7, halaman 290, Ibnu Taimiyah mensyahihkan hadis do'if yang mungkar. Berikut redaksi dari takrij hadis Ibnu Abbas. Merujuk pada ulama lain rujukan Wahabi yakni Syekh bin Baz, beliau berkata, tak hanya itu, dalam kitab Akidah Ahlu Iman fi Holki Adama, ala Suratir Rahman, Syekh bin Baz juga menjelaskan hal yang serupa yakni bahwa Allah seperti Nabi Adam. Merujuk kepada ulama lainnya yang masih menjadi ulama rujukan dari Wahabi, yakni Syekh Utsaimin, beliau berkata, tak hanya itu, di dalam kitab Fatawa Al-Aqidah, karya Muhammad bin Sholih Al-Utsaimin yang dicetak Maktabah As-Sunnah, cetakan pertama tahun 1992 di kota Mesir, pada halaman 72, Ibnu Utsaimin berkata,
Kembali kepada Imam Wahabi, di dalam kitab andalan Wahabi yaitu Majmu' Al-Fatawa Ibnu Taimiyah Al-Harani Juz 4, halaman 374 sebagai berikut. Di dalam kitab Syarah Hadis An-Nuzul cetakan Dar Al-Ashimah halaman 182, yang dicetak di Riyadh tahun 1993, penerbit Dar Al-Ashimah yang ditaklik oleh Muhammad Al-Khamis, Ibnu Taimiyah berkata, kita kembali kepada kitab Akidah Ahlu Iman fi Kholqi Adam ala Surati Ar-Rahman karya Hamud bin Abdullah At-Tuwajari, di mana beliau adalah salah satu syekh dari Wahabi. Kitab tersebut dicetak di Riyadh oleh penerbit Dar Al-Liwa, cetakan kedua, disebutkan dalam halaman 16. Dari uraian dan penjabaran di atas yang bersumber dari kitab para imam, ulama, maupun syekh rujukan dari sekte Wahabi, kita bisa mencerna dan memetik kesimpulan bahwa Tuhan dari sekte Wahabi adalah, Tuhan itu berambut keriting, berpakaian hijau, tinggi seperti Nabi Adam yakni 60 hasta, memiliki wajah, tangan, dan kaki, tinggal di langit, serta duduk di atas kursi, dan kalau ia duduk bunyinya berderak. Tahukah sahabat Filah Laskar Aswaja semuanya, bahwa pada kitab dan ulama rujukan Wahabi di atas, ternyata akidah dan Tuhan Wahabi terdapat kesamaan dengan akidah dan Tuhan dari kaum Yahudi, kaum Kristian, dan Tuhan dari kaum Syiah. Berikut Laskar Aswaja sedikit rincikan tentang akidah dari kaum Yahudi, kaum Kristian, dan kaum Syiah, di mana dalam akidah mereka ternyata Tuhan mereka sama persis dengan Tuhan Wahabi. 1. Tuhan kaum Yahudi. Di dalam akidah Yahudi, Tuhannya pun sama seperti Tuhan dari sekte Wahabi yakni Tuhan duduk di atas kursi langit. Di dalam naskah kitab Taurat yang sudah dirubah yang merupakan asas akidah Yahudi yang mereka namakan Safar Al-Muluk, Al-Ishah 22 nomor 19-20 disebutkan, tak hanya itu, Yahudi juga menjisim dan menyerupakan Allah layaknya makhluk seperti akidah dan Tuhan dari sekte Wahabi. Di dalam naskah Taurat yang sudah ditarif yang mereka namakan Safar et-Takwin Ishah pertama nomor 26-28 disebutkan, disebutkan dalam kitab Yahudi yang mereka namakan Safar Khuruj, Ishah 19 nomor 3-6 disebutkan, di dalam kitab Yahudi, Safar Mazamir, Ishah 2, nomor 4 disebutkan, Dua, Tuhan kaum Kristen. Begitu pula dengan akidah dan Tuhan dari kaum Kristian, sama halnya dengan akidah dan Tuhan dari Yahudi dan sekte Wahabi, yakni menjisim dan menyerupakan Tuhan serta Tuhan duduk di atas kursi. Dalam kitab Yesaya, 6, 1, 2a, 3, 8 disebutkan, dalam Injil ajaran Kristiani disebutkan, Kristiani berkata pada nomor 7, 6, 110, Tiga, Tuhan kaum Syiah.
Tak hanya serupa dengan Yahudi dan Kristen, namun ternyata akidah dan Tuhan Wahabi sama dengan kaum Syiah, yakni menjisim dan menyerupakan Tuhan. Demikianlah persamaan akidah dan persamaan Tuhan dari sekte Wahabi, Yahudi, Kristen, dan Syiah. Yakni Tuhan mempunyai bentuk atau anggota badan layaknya makhluk, dan duduk di atas kursi langit, serta mendudukkan yang terkasih di sampingnya. Inilah sebab ajaran Wahabi sangat bertolak belakang dengan ajaran Rasulullah serta bertolak belakang dengan para sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in atau imam mazhab sebagai 3 generasi terbaik Islam, di mana Allah tak serupa dengan apapun. Dan inilah bahayanya akidah Wahabi yang mampu menjebak Muslim, yakni menjatuhkan Muslim ke dalam kekafiran tanpa sadar dan tanpa sengaja. Mengikuti Wahabi berarti meyakini akidah Wahabi, karena keyakinan iman berasal dari suatu akidah yang diyakini atau dipercayai. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kekasih Allah yang maksum, dan apa yang disabdakan dan dikhawatirkan pasti akan terjadi, termasuk tentang ulama Najdi yang disebut Rasulullah sebagai tanduk syaitan dan pembawa atau sumber fitnah akhir zaman. Bersama kita jaga saudara dan saudari muslim kita agar tidak terjerumus dalam fitnah akhir zaman. Wallahu a'lam bishawab. Salam santun Laskar Aswaja, salam damai putra dan putri bangsa, syukron wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.